tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah atas segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Benar. Kursi bisa kan tidak mengaji. Sudah 3 menit. Sudah. Mau masuk tes. Sabar. Ya. Oke, 3, 2, 1. Alhamdulillah, alunul kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama dari pembina IWITON Makassar kepada Ibu Indri Didi. Kami silakan. Di mana? Dulu. Sabar. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi ini kita bisa berkumpul pada acara kajian retreat Baitun Nubuwah, baik yang hadir secara offline maupun secara online. Yang kami hormati Al-Ustadz Bapak Dr. Takrim Azhar, MPD. Yang kami hormati di sambungan online Ibu-Ibu Direksi PT Wika Beton, Ibu Lucy Kuncara, Ibu Linda Riza, Ibu Wati Sidik, Ibu Nevi Taufik, Ibu Ruby Fadil. Yang kami hormati pula Ibu-Ibu Direksi Anak Perusahaan, Ibu-Ibu Manajer Divisi, Ibu-Ibu Manajer Unit, Ibu-Ibu Purna Bakti, dan seluruh anggota Baitun Nubuwah yang tergabung online maupun offline di seluruh Indonesia. Kajian hybrid Baitun Nubuwah kali ini diselenggarakan perdana di luar area Jabodetabek sesuai dengan arahan dari Ibu Lucy Kuncara dan Ibu Linda Riza selaku Ketua IWITON di pusat dan Ketua Baitun Nubuwah dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan meluaskan ilmu yang bisa didapat dari kajian-kajian yang diselenggarakan seluruh unit di IWITON di seluruh Indonesia. Kami giliran perdana ini mempersembahkan kajian dengan judul pentingnya panai. Panai kalau untuk orang di Makassar mempunyai arti sendiri, tapi yang kali ini akan kami sampaikan melalui Ustadz adalah pernikahan amanah, nyaman, dan ikhlas. Kami selaku penyelenggara seluruh tim IWITON Sulsel dan BP6 dan tamu dari MC4 berharap semoga seluruh rangkaian acara pagi ini bisa berjalan lancar dan memberikan bekal yang banyak kepada segenap anggota IWITON dan Baitun Nubuwah
dalam mendampingi suami dalam berkarya di PT Tiga Beton. Kami mohon maaf jika nanti dalam berjalannya acara masih banyak kekurangan dan kesilapan dari seluruh tim penyelenggara dari II Beton Sulsel dan BP6. Sekian dari kami, sedikit pantun, beli sumpit dan juga buah. Belinya di pasar kala pagi hari. Kajian hybrid Baitun Nubuah. Persembahan kami, Makassar, Kota Angin Mamiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan dengan 3, 2, 1. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Indri Didi untuk sambutannya. Sambutan kedua dari Ketua Baitul Nubuwah, Ibu Linda Rija. Kepada Ibu Linda Rija, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas berkat rahmat dan bisa berkumpul di acara ini. Oke, terima kasih untuk ibu direksi yang sudah bergabung, ada Bu Edi, ada Bu Jiski, ada Bu Rati dan juga Bu Edi. Berikutnya saya ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya nih kepada Bu Indri dan tim wilayahnya yang sudah sangat antusias ya merespon ide kita kajian lagi. Saya semangatnya bisa sampai juga di seluruh wilayah dan di seluruh Indonesia. Itu yang kemudian sepertinya nggak berpanjang lebar, hanya itu saja dari saya. Semoga kajian kita ini dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Linda Rija untuk sambutannya. Dan sambutan dari Ketua Beton Pusat, Ibu Lucy Kuncara. Kepada Ibu kami silakan. Masih termute suaranya. Bisa masih termute ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Dr. Muhammad Takdir Asrar FPBI, Bapak Ustadz Muhammad Mani, Ibu Direksi PT Tiga Beton, Ibu Dia, Ibu Rudy, Ibu Wati dan Ibu Megi, serta ibu-ibu, anak perusahaan, ibu manajer divisi dan unit dan ibu-ibu dan laki yang kami cintai. Kemudian Makassar, Ibu Indri dan Ibu Rana dan ibu-ibu
pelajaran dari kedua dari pelajaran 6 dan pagi. Nah, tambah lagi 11 dan waktu lulus pengajian ibu perempuan jam 8 sampai 9 pabrik 1 sampai 6 dari luar negeri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengurus semua pengajian dari kedua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga pada hari yang cerah ini kita dapat berkumpul secara online di pengajian dari kedua ini. Dan terima kasih kepada pabrik wilayah Kecilatan, Sulawesi Selatan, ini Bundana dan semua ya. Terima kasih telah menyelenggarakan acara kegiatan ini. Tak lupa salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta penduduk-penduduknya sampai akhir zaman. Terima kasih ibu yang telah gabung, semoga ibu diberikan kesehatan keluarga. Ini doa kami. Adapun maksud dan tujuan ibu ini dan bunda itu adalah tali silaturahmi di antara kita semua dan menambah juga persaudaraan di antara kita. Walaupun kita berbeda pulau, berbeda jarak yang jauh, tetap ya jauh di mata bukan di hati ibu semua. Ya, terima kasih. Ya itu saja mungkin sekian dari saya. Semoga dengan keikhlasan kita semua dan pertamanya niat baik kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Pengajian ini semoga tetap solid ya dan membawa manfaat untuk kita semua, baik kita dan keluarga, suami dan anak, membawa manfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Dan hari ini akan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustaz Dr. Muhammad Takdir Aslam MDI. Itu tolong secara hikmat, semoga apa yang akan diajarkan oleh Bapak Ustaz itu membawa manfaat dan menjadi ladang ilmu bagi kita semua. Ya dari saya, semoga semuanya lancar, mengajar kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi untuk perdana saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan pabrik dan jualannya. Semoga makin sukses dan semua juga ibu-ibunya dari wilayah 1 sampai 6 pun semakin sukses, semakin sukses dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih atas sambutan Ibu Lucy Kunchara. Baik, selanjutnya acara inti, yaitu pengajian bertema Pentingnya Pandai, Pernikahan Amanah, Nyaman, dan Ikhlas oleh Ustaz Dr. Muhammad Takdir Asraf MPDI. Kepada Ustaz kami silakan. Ini nyaman yang mau berdiri mau karena kayaknya nyaman gitu kalau berdiri. Hanya terus kalau mungkin berdiri bisa aja. Tanya di yang senyaman Ustaz. Kalau siapa tahu mau berdiri Bu. Iya. Kasih maju-maju mejanya, kasih maju-maju mejanya. Oh di maju-maju. Iya. Karena nggak bisa berdiri tuh. Nggak masih. Kasih maju-maju mejanya. Apa? Belum. Belum. Ya, 3, 2, 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang terhormat, para undangan, ibu-ibu direksi, ibu direksi seluruh Indonesia, ketua pengajian Nubuah Baitun Nubuah, Masya Allah, di Masjid Qalbun Hidayah. Sudah benar itu? Masya Allah. Jadi baru namanya saja sudah luar biasa. Judulnya juga Panai. Kalau orang Makassar itu kaget kalau bilang Panai. Uang Panai. Artinya persiapan untuk orang yang menikah bagi laki-laki. Tapi ini ternyata Panai menarik. Ibu-ibu udah hafal. Apa itu Panai? Pernikahan, amanah, nyaman, dan ikhlas. Luar biasa ini judulnya. Ibu-ibu, konsepnya luar biasa. Sebelum kita masuk ke temanya, kita bahas sedikit tentang nama majelis kita, yaitu Baitun Nubuah. Baitun Nubuah itu artinya keluarga Nabi atau rumah tangga Nabi. Itu Nubuah. Boleh juga rumah kenabian. Tapi yang paling tepat kayaknya ini karena ibu-ibu diambil namanya itu Baitun Nubuah adalah rumah tangga Nabi. Artinya kita jadikan itu nama supaya kita pengikutnya bisa mengikuti rumah tangganya Nabi. Bagaimana rumah tangganya Nabi? Baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi ibu jangan dijadikan suami tadi bilang rumahku penjaraku. Jangan jadikan surga itu rumah. Nanti kita bahas lebih dalam lagi kenapa disebut oleh Rasul itu surga. Yang kedua, nama musalla masjid kita ini sangat baik juga, Qalbun Hidayah. Jadi Qalbun Hidayah itu hati yang mendapat hidayah. Hidayah dalam bahasa sehari-hari yang mudah kita paham itu petunjuk. Itulah yang kita minta dalam salat. Setiap salat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa setelahnya? Ihdinas. Kita memohon kepada Allah. Ihdi itulah hidayah. Ya Allah, tunjukkan jalannya lurus. Ini ikut suami tadi Zoom juga ini. Ikuti juga. Kalau tidak ikut, nanti saya tanya ke khusus untuk ibu-ibu. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu dijadikan wirid. Apa itu wirid? Wirid itu berulang-ulang. Jadi kalau ada yang dibaca berulang-ulang namanya wirid. Al-Quran dibaca berulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, berarti wirid. Salawat, zikir, asmaul husna kita ulang-ulang namanya wirid. Maka salah satu yang bagus jadikan wirid dan diperuntukkan untuk suami, ihdinas siratal mustaqim.
Kalau dibaca itu diniatkan, ya Allah ya Rabb, berikan petunjuk pada suami. Kalau orang Makassar bilang kalau ada suami kejidi-jidi, maksudnya itu kejidi-jidi, lain Nabila, lain nak kerja. Mau kemana? Ke kantor. Ada di Bantimurun. Itu namanya kejidi-jidi kalau orang Makassar. Kalau ada yang suka begitu, jangan tunjuk-tunjuk. Tidak boleh istri tunjuk-tunjuk suami. Kalau ada istri suka tunjuk-tunjuk suami, murka malaikat. Kalau murka malaikat pada rumah tangga, mohon maaf, kalau orang Makassar bilang kutu daleka. Apa bahasa Indonesia? Susah itu rezeki. Kutu daleka karena Makassar. Karena malaikat murka. Makanya kalau suami bukan ditunjuk-tunjuk, tapi dimintakan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Dibaca itu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Diniatkan itu untuk siapa? Suami. Begitu juga kalau ada anak-anak agak-agak susah diatur. Ada susah. Malas sekolahnya. Ya. Tidak bisa diatur. Rajin-rajin dibacakan. Kalau anak-anak bagus kalau dipegang ubun-ubunnya. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dibaca gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau suami dipegang ubun-ubun curiga kan. Apa yang dipegang? Nah baca-baca ya kapan? Ya makanya kalau suami ya boleh dipegang-pegang tapi jangan terlalu formal. Baca-baca itu dulu. Ihdinas siratal. Jangan. Ya kalau suami diajak ngobrol, bicara. Coba saya lihat kalian tak. Siapa tahu ada yang bantu itu. Cari-cari bantu. Begitu dapat, ada satu. Oh lihat ini. Jadi dia tidak sadar kalau dia sedang dibaca-bacaan. Itu caranya. Atau sekali-sekali diberikan sampo yang agak bagus. Sudah itu dipegang-pegang di rambut, nanti mulusnya rambut tak cocok di sampo. Bagus sekali, begitu bagus. Dan dia tidak sadar kalau sedang dibaca-baca. Jadi apa yang kita minta dalam salat itu ihdinas siratal mustaqim boleh dibaca di luar salat dan diniatkan untuk keluarga, khususnya untuk suami. Tapi jangan lupa selalu baca itu kalau berdoa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena yang tiga ini namanya pengantar doa. Ini yang antar doakan. Basmalah, hamdalah dan salawat. Jadi nama kita punya masjid luar biasa, yaitu hati yang mendapat petunjuk. Kita tidak bisa bermajlis begini kalau tidak ada petunjuk dari Allah. Kalau bukan hidayah, apalagi hari Ahad yang mestinya sudah ya jalan-jalan, tapi harus hadir di sini. Ya, itu yang bisa hadir, yang bisa ikuti melalui Zoom, semua itu adalah hidayah. Dan yang berpikir tentang ini, maksudnya yang merenung, kemudian lahir ide bahwa mari kita buat pengajian secara nasional, dan ketika ada yang mengikutinya itu akan dapat pahala terus menerus yang memulainya. Ya, jadi luar biasa apa yang kita lakukan hari ini, bermajelis. Majelis itu adalah salah satu sunnah Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Sehari sebelum wafatnya Rasul masih bermajelis, undang sahabatnya, mari kita bermajelis. Jadi majelis itu adalah sunnah yang sangat penting yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, nanti di hari akhirat kalau dibuka itu catatan amalan tak, catatan harian. Ibu-ibu ada di catatan harian tak? Atau catatan belanjaan yang ada? Allahu Akbar. Kita ini ada catatan harian tak, dicatat oleh malaikat, dan ada yang membuat kita malu di hadapan Allah ketika dibuka itu catatan. Catatan harian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam satu hari itu tidak ada satupun kegiatan yang berkaitan dengan akhirat. Malu di hadapan Allah. Nah ini kita namanya membuat lagi catatan untuk akhirat karena kita bermajelis
Begitu dibuka, kita bergembira, ya Allah Rabb, hari Ahad tanggal. Biasanya itu kalau tanggal baru, nah hafal ibu-ibu. Tanggal 13, alhamdulillah. Dua itu nah hafal. Yang awal-awal atau takkala akhir-akhir tanggal tua. Bapak Ibu jamaah. Jadi pernikahan amanah, nyaman dan ikhlas. Biar saat ini dibahas luar biasa. Jadi amanah itu kalau nama ibunya Nabi Muhammad SAW, karena ini Baitun Nubuwah itu keluarga Nabi. Ada yang tahu namanya ibu Nabi Muhammad SAW? Iya, boleh Siti Aminah, boleh Aminah. Jadi yang benar itu Aminah, panjang Aminah, itu yang benar. Kalau ada yang dipanggil Aminah, berarti orang Makassar. Ada ibu Aminah di sini? Ada. Allahu Akbar. Kalau nama ayahnya namanya Abdullah. Arti dari Abdullah, hamba Allah. Arti Aminah, amanah. Nah ini judulnya. Jadi ibu-ibu itu harus amanah. Kalau kita amanah, atau suami kita bilang amanah, maka semua itu gajinya nak kasih. Alhamdulillah, besarnya aminnya, berarti harapannya ini besar ini kalau begitu. Iya, karena suami itu nak kasih semua aja kecuali yang kita tidak tahu. Ya, jadi gaji pokoknya ambil semua, padahal banyak bonusnya. Tidak tanya-tanya kalau ada bonusnya. Ketemu pintu di arisan itu tuh bagusnya kalau mati sekali gitu ini. Nah konfirmasi tuh, kamu berapa bonusnya bulan ini? Ada bonus? Tidak. Astagfirullah. Ternyata yang diminta amanah ibu-ibu ternyata bapaknya yang tidak amanah. Ada bonusnya tidak ngomong-ngomong. Ya Allah ya Allah. Ya. Jadi bagus kalau ngumpul-ngumpul begini. Ya, jadi kalau kita ada, kita teman tak bilang, kayaknya suaminya ini suka sembunyi-sembunyi bonus, pura-pura. Kenapa bonus? Kita ada apa? Tidak ada saja. Kaget itu adakah? Ya, jadi amanah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dari Abdullah hamba Allah, Aminah yang amanah. Jadi hamba Allah yang amanah. Luar biasa. Jadi kalau kita mau memang mencontoh keluarganya Nabi luar biasa. Baru saja nama-nama keluarganya sudah luar biasa. Kemudian lahir namanya Ahmad. Ahmad itu sama dengan Muhammad, artinya terpuji. Jadi laki-laki itu harus terpuji. Siapa yang puji? Minimal istrinya yang puji-puji. Saya suamiku di Wika Beton. Kamu di mana suami? Wika Betonji. Ya, Wika Beton. Supaya istri itu harus menjaga kehormatan suami. Tidak boleh cerita ke teman tak membicarakan kekurangan suami dalam agama. Jadi akan tidak curhat ya. Tidak boleh sembarang curhat orang. Jadi kalau kita curhat itu yang bisa memberikan solusi dari masalah itu boleh. Misal kemana? Curhat ke pimpinannya suamita. Wah, kenapa itu suamiku tidak pernah dapat bonus? Nah, banyak bonusnya itu. Oh, ternyata ada sembunyi. Ya, maksudnya kalau cuma bicara-bicara biasa saja dan menceritakan kekurangannya, karena tugas istri itu adalah menjaga kehormatan suami, dan salah satu menjaga kehormatan suami adalah tidak menyebutkan kekurangannya kepada orang. Karena mohon maaf ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh kadang ada namanya bestinya. Pokoknya sebut semua biar utangnya apa semua ya. Boleh dalam agama. Boleh disebut utang kalau mau kita bantu bayar, itu boleh. Kalau Nabi bilang anak saya banyak tunji, sama-sama aja. Jadi kalau ada teman tak bicara utang, nah kita senyum-senyum saja.
Dalam hati tak pernah Islam. Jadi orang kelihatannya kita ini tegar, tidak ada masalah. Padahal penuh masalah tonje. Ada teman cerita tentang suaminya, kita jangan senyum-senyum. Begitu kan? Iya. Jangan, kan biasa ibu begini. Ketika ada yang menceritakan keluarganya, temannya, dia terpancing juga. Saya juga begitu tuh. Lebih parah saya. Kamu itu begitu. Ya, jangan. Itu namanya amanah. Amanah. Kalau kelebihannya silakan. Oh ya, alhamdulillah ayahnya di rumah, alhamdulillah bapaknya, pokoknya. Kalau kelebihannya silakan sampaikan. Karena itu akan mengangkat derajat suami. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja dijaga derajatnya oleh Allah. Ada itu ayat Alam nasrah wa wada'na alladzi warafa'na laka zikra, kata Allah, wahai Muhammad, engkau diangkat derajatmu dan disebut-sebut namamu. Jadi bagus itu kalau suami disebut-sebut namanya dan terangkat derajatnya. Jangan disebut namanya, justru disebut-sebut kalau kekurangan, jangan angkat derajatnya. Nah, ini kalau mau maaf yang pejabat di sini suaminya ada jabatannya direksi kapan, kecuali ya. Ini yang rajin-rajin jadikan wirid kalau pergi bekerja, kita di rumah supaya suami itu terangkat derajatnya. Ya, dijadikan wirid dan diniatkan suami. Boleh juga ditanya suami tak. Ibu-ibu di sini kalau panggil suami siapa? Ayah. Oh, papa. Allah. Oh iya, boleh lah. Kan itu panggilan suami itu beda-beda, ya. Ada orang senang ayah, ada papa, ada papi. Cuma kalau papi bahaya, kalau capek-capek berubah pipaku. La ilaha illallah. Capek gitu. Ada abi, ada abah, tidak masalah. Kalau panggilan untuk suami itu yang senangi suami tak. Jadi ditanya, apa kita senangi, itulah kita panggil. Jadi misalnya boleh juga kita tanya suami tak. Kalau panggil ayah bolehlah ayah. Nanti kalau sampai di kursi tak baca-baca ini. Dijadikan wirid supaya itu kursi yang di tempat itu terangkat derajatnya. Banyak orang itu dihormati kalau ada jabatan. Nah, begitu berhenti tidak ada di jabatan, nah, tidak ada tongnya WWI, dikeluarkan dari grup. La ilaha illallah. Tapi kalau Allah angkat derajat kita, meskipun tidak ada jabatan, orang tetap menghormati, memuliakan kita. Jadikan wirid itu warafa'na laka zikra. Beda kalau ada suami, mohon maaf, agak kasar, kata-katanya kasar, perbuatannya kasar, yang dijadikan wirid itu ya latif, ya latif, ya latif. Latif itu yang maha lembut. Karena arti kedua dari wirid itu mengetuk. Kalau kita baca ya latif, kita sedang mengetuk maha lembutnya Allah. Mudah-mudahan kelembutan itu untuk suami. Ustaz, kayaknya kalau saya bukan suami, saya yang kasar. Baca juga untuk diri. Ya latif, ya latif. Cuma kalau kita baca ya latif, harus ditanya suami. Bilang Pak, nanti saya coba baca-baca ya latif, itu saya sedang mirip zikir Kak. Nanti latif siapa ini? Pak Latif dari mana? Latif, ya Latif. Ya, bagus kalau datang suami ya Latif. Kalau orangnya kasar. Ustaz lembut tapi tidak sayang. Maksudnya biasa-biasa tapi cuek, orangnya tidak sayang. Kalau kurang sayang kita jadikan wirid Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maha pengasih,
Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kita ketuk kasih sayangnya Allah, Maha Penyayangnya Allah, mudah-mudahan diberikan kepada suami sehingga suami sayang kepada kita. Kalau suami sayang kepada kita, pokoknya itu impiannya para ibu karena sayang. Adapun cara sayang itu beda-beda. Yang disamakan orang Sulawesi dengan orang Jakarta. Orang Jakarta muda katakan I love you, sayang, cintaku. Orang Makassar tidak tahu bilang-bilang begitu. Saya tidak pernah bilang-bilang cinta. Dan tidak tahu kalau orang Makassar bilang cinta. Orang Makassar itu kalau keluar pagi-pagi dari rumah menuju kantornya, pulang sore, gajinya ada, nak kasih cinta itu biar tidak mengucapkan. Begitu kalau orang Makassar kalau tidak tahu itu sayang, bilang dari sayang, nah kayak kedengarannya itu kayak sayang saja, kayak tidak menyentuh hati. Sayang, itu bilang saya sayang, bergetar jiwa terdengar, kalian tidak tahu lagi. Beda kalau orang Jakarta, di sinetron itu ada bunga. Kalau kita kedong tidak ada istri kan dibawakan bunga kalau orang Makassar tidak ada. Tapi kalau di sinetron itu banyak itu bawakan bunga. Nah bilang itu orang Makassar saja mau kasih bunga saya, uang mau, uangkan saja. Jadi jangan diukur apa yang kita lihat di sinetron, apa yang kita lihat di Facebook, apa yang kita lihat di TikTok. Oh sekarang itu bahaya. Nah bukan toh orang Makassar, ciri-ciri suami yang tidak setia. Jangan ikuti itu. Ciri-ciri suami setia, jarang menelpon. Mana ada suami rajin nelpon? Yang rajin nelpon ibu-ibu. Padahal di situ ciri-ciri suami tidak setia, jarang nelpon, tidak angkat HP. Lihat dulu apa kerjanya suami kita. Siapa tahu memang orangnya sibuk. Mati dia, tidak setia di suami itu, jarang diangkat telepon. Disesuaikan, jadi kalau ada dibaca jangan langsung disamakan dengan keluarga. Karena itu kadang beda apa yang diucapkan orang. Beda kalau ayat, beda kalau hadis. Kalau Allah katakan untuk keluarga nyaman, ini supaya nyaman kita, jangan gelisah. Supaya nyaman, Allah ajarkan kepada kita, Inna Allah kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah maha mengawasi kita. Jadi kalau suami itu sudah yakin bahwa Allah mengawasi kita, biar kita tidak awasi. Karena ketika ingin berbuat dosa, langsung tidak mengatakan, nah lihat ke istriku, tapi nak katakan, nah lihat ke Allah. Allah lihat saya. Ada CCTV-nya Tuhan yang selalu mengikuti kita. Kalau kita tidak percaya dengan CCTV Tuhan, malaikatnya Allah titipkan CCTV Tuhan kepada diri kita masing-masing. Namanya hati nurani. Itu hati nurani. Kalau mau berbuat dosa, pasti ditegur, bilang jangan. Ibaratnya istri mau marah-marah sama suaminya, sebenarnya hati mengatakan jangan marah, terpaksa marah-marah. Padahal hati nuraninya itu tidak. Karena dalam diri ibu-ibu itu ada namanya rahim. Ada rahimnya ibu semuanya. Dalam diri ibu ada rahim. Rahim itu artinya penyayang. Jadi ibu-ibu sebenarnya itu semuanya penyayang. Tapi kenapa ada galak sekali? Itu hanya godaan setan. Jadi kalau kita itu marah, kita sedang digoda oleh setan. Makanya kalau marah-marah kalau tidak ada baca suami kita yang baca. Langsung dibaca kalau marah-marah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Ustaz masih marah ke kurasa, kasih cukup 3 kali baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau marah Ustaz 3 kali aku baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak berhenti marahku. Berarti kalau 3 kali dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan tidak berhenti marah, berarti bukan godaan setan. Orang namun tok koro-koroan. Apa itu bahasa Indonesia? Orang nonton juga marah. Bukan karena godaan setan. Nabi bilang setan jangan digoda ini. Nonton marah ini. Saya lagi takut sama dia. Saking galak nih. Ya, jadi Inna Allah kana alaikum raqiba.
kita harus yakinkan bahwa yang mengawasi suami, suami juga harus yakin mengawasi istriku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh keyakinan supaya kehidupan nyaman. Kemudian ikhlas. Yang terakhir ikhlas. Di mana letaknya ikhlas? Begini. Kadang ketika kita berkeluarga, justru sebelum kita berkeluarga, dalam hati kita, ini orang paling baik. Pokoknya tidak ada yang paling baik. Begitu sudah menikah, tidak terlalu baik. Ikhlas diterima. Ya Allah, Rabb, ini tuh saya rezeki itu paling. Kukira pun di sebelahnya baik. Ada seorang laki-laki yang melamar perempuan 30, perempuan yang lamar tidak diterima-terima, ditolak. Kenapa ditolak? Karena memang kalau dipandang wajahnya tidak menarik. Tapi alhamdulillah karena laki-laki ini tidak putus asa, masih melamar ke 31. Alhamdulillah diterima lamarannya dan luar biasa karena istrinya kaya dan cantik. Luar biasa. 7 tahun pernikahan, duduk-duduk, dapat-dapat dan wajahnya suami istrinya. Dia bilang istrinya, malu-malu ku kurasa gila-lihat ini. Ya saya jadi napan-napan dan suami. Si janjang lagi ya. Alhamdulillah. Nabi bilang itu suaminya, alhamdulillah, syukurku kurasa dia ikhlas. Syukurku kurasa dapat istri seperti kita, sudah cantik, kaya lagi, bahagia di dunia. Apa Nabi bilang istrinya? Jangankan bahagia di dunia, nanti di surga sama-sama ki ayah. Nabi bilang itu suaminya, kenapa bisa sama-sama di surga? Kata istrinya, kita sama-sama di surga karena engkau bersyukur dapat aku cantik dan kaya, dan aku masuk surga karena aku sabar hadapi kamu ke dalam. Jadi ikhlas menerima bahwa inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau gelisah dirasa atas perlakuan suami, gelisah karena anak-anak tak, gelisah karena pekerjaan tak. Tapi majelis tadi saya kemarin saya tanya apa yang paling banyak membuat gelisah, suami dan anak-anak bukan, ternyata cuan. Itu yang paling banyak buat gelisah. Kalau gelisah Rasulullah pernah gelisah. Apa bahasa lainnya gelisah? Galau. Oh galau, besar suara galau. Kalau galau, Rasulullah pernah gelisah turun ayat alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sampai selesai satu surat. Jadi kalau gelisah dirasa ya kurang-kurang ikhlas menerima suami kita. Jadi jangan berpikir kalau ada pahit hilangkan pahitnya, jangan. Kalau ada kopi itu pahit, jangan berpikir bagaimana supaya pahitnya kopi hilang karena tidak enak itu rasanya kalau kopi tidak ada pahit. Ada suami tidak terlalu baik, jangan selalu berpikir saya bilang, tapi berpikir bagaimana cari gula, kasih itu gula kopinya, diaduk dengan baik, begitu diminum dengan enak kopi ya, pahit awalnya berubah menjadi enak. Di mana enaknya kalau ada suami tidak terlalu ya pahitlah begitu, tidak terlalu membahagiakan. Kalau ada suami marah-marah, ada suami agak gigil. Apa bahasa saya kalau gigil? Ya kikir ya. Kan ada begitu, ada agak kikir. Maka kasih gula, apa gulanya? Zikir. Subhanallah. Marah-marah ya, astagfirullah. Begitu marah, astagfirullah. Ya kasih zikir, subhanallah, alhamdulillah. Itu gulanya supaya pahit yang kita rasakan tidak terlalu pahit. Nah, makanya Rasul diajarkan untuk kita membaca itu alam nasrah. Satu surat kalau agak-agak kurang ikhlas menerima, baca di alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Kalau perlu salat ini. Jadi pengukuh. Paham kalau kita pengukuh? Pengukuh itu bacaan setelah Al-Fatihah. Waladhdallin. Ibu-ibu salat baca.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Setiap salat dibaca. Setelah salat dibaca lagi alam nashrah laka sadrak. Tapi jangan dibaca kalau ada teman-teman. Gak ada ini alam masyarakat terus kawan, aku tahu. Iya, maksudnya sendiri pakai supaya tidak tahu teman. Begitu masuk di baju. Gak ada mesti. Ya maksudnya dijaga juga privasi ya. Alam nasrah, kita amalkan itu. Alam nasrah. Kata Allah, bukankah aku yang lapangkan dadamu? Ya. Jadi selalu, karena Rasul yang lapangkan dada kita, kan orang yang marah itu tidak orang yang galau sempit perasaannya. Jadi kita insya Allah ikhlas menerima apa yang kita paham. Ini sudah jam 11, sudah 1 jam. Ya, belum. Nanti 10 menit. Masya Allah. Kalau begitu, ditambah-tambah dulu buahnya. Jadi ikhlas menerima keberadaan keluarga, ikhlas menerima nafkah. Nafkah itu pemberian suami kepada istri atau anak-anak, namanya nafkah. Kalau istri ini ada pekerjaannya, ada penghasilannya, kemudian nak kasih suami, namanya sedekah. Kita bersedekah kepada suami. Ada itu berkembang dengan uangnya suami, uangku bukan uangnya suami. Ajaran dari mana itu? Bukan ajaran Islam begitu. Ibu-ibu, Ustaz, uangnya suami, uangku bukan uangnya suami. Ini nakal-nakal Belanda. Penjajahan itu kalau begitu. Suami istri itu berbagi. Kalau lagi butuh suami, kita yang sedekah namanya, dapat pahala. Tapi kalau ada kasih nafkah suami, apakah itu melalui rekening, ada kirim masuk di WA, SMS, bertambah saldo, itu kan namanya nafkah. Atau diberi secara langsung. Ibaratnya ini hari ada offline, ada online-nya. Ternyata nafkah juga begitu. Ada diterima langsung, offline, ada online-nya. Jadi, begitu nak kasih ke istri, suami, istri yang terima namanya nafkah, harus berdoa ikhlas. Minimal doa kalau kita menerima, mudah-mudahan berkah. Setiap pemberiannya, mudah-mudahan berkah, ikhlas dalam hati kita. Kenapa kita berdoa? Karena dalam pemberian nafkah suami ke istri harus ikhlas menerimanya. Saat itu ada malaikat yang mendampingi kita, lalu mencatat apa yang kita katakan, lalu dihadapkan kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, hambamu hari ini begitu dikasih oleh suaminya nafkah, alhamdulillah ia berdoa, mudah-mudahan berkah. Itu pula lah yang dibawa kepada Allah, doa mudah-mudahan berkah. Tapi kalau ada istri begitu dikasih kurang ikhlas, apa yang tidak cukup ini kalau begini, maka itulah yang dicatat malaikat, tidak cukup. Ya Allah, Rabb, hambamu tidak cukup. Maka itu menjadi doa, selalu merasa tidak cukup. Sudah ibu direksi tadi merasa tidak cukup. Bagaimana yang belum direksi? Yang direksi saya yang merasa belum tidak cukup. Bagaimana yang di bawah? Tapi kadang itu ada orang lebih banyak jumlahnya yang diterima tapi tidak merasa cukup. Ada orang di bawahnya itu tapi merasa cukup. Nah, itu namanya berkah. Jadi berkah itu jangan selalu dipikirkan, tak, berkah itu jumlah. Berkah itu nilainya. Ada orang kalau dikasih uang 5 juta, sujud. Ada cukup. Bagaimana kreditnya ke 10 juta? Yang 5 juta tidak cukup. Jadi berkah itu adalah nilai, bukan jumlah. Jadi begitu kita terima, mudah-mudahan berkah. Setiap pemberian, mudah-mudahan berkah. Ada sedekah dari teman, mudah-mudahan berkah. Dari tetangga, mudah-mudahan berkah. Semua yang kita terima, doakan, mudah-mudahan berkah. Apa itu berkah? Bertumbuh, bertambah, membekas. Itu namanya berkah. Disebut dalam Al-Quran,
hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik. Begitu juga kalau kita kasih suami tak, sekali-sekali kita kasih juga berdoa, mudah-mudahan berkah. Saya kasih tetangga, mudah-mudahan berkah. Jadi yang menerima sedekah, yang menerima nafkah, yang memberi sedekah, memberi nafkah, semuanya berdoa, mudah-mudahan sedekah. Cuma kalau kita memberi, jangan saat memberi berdoa, mudah-mudahan berkah. Saya bilang yang terima, sahabat-sahabat saya. Iya, jangan. Alhamdulillah, sudah luar biasa ini penyampaiannya. Jangan kita terlalu lama. Nanti dia bilang siapa dulu, dan bilang itu. Kasih keras kue baru berhenti. Jadi Alam Nashrah Laka Sadrak ini bisa juga dijadikan bacaan wirid setiap keadaan. Mulai dari tadi yang kita awali ihdinas siratal mustaqim, kita wajib baca. Kemudian kita baca wa rafa'na laka zikra. Kemudian kita satu surah kita ulang-ulang, kita baca bersama sebagai wirid. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga. Kita mendoakan keluarga besar Wika Beton dan keluarga kita masing-masing di rumah. Mudah-mudahan pertemuan ini insya Allah menyebabkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa sama-sama. Tundukkan mata kepala sejenak, khusyuk di hadapan Allah, penuh harap dan cinta. Semoga yang kita lakukan insya Allah di ridha Allah Subhanahu Wa Taala bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, kami segenap keluarga, seluruh jamaah, al khusus keluarga besar Wika Beton berkumpul di tempat ini ya Allah ya Rabb, memohon kepada Engkau memberikan hidayah kepada kami semua, Engkau memberikan rahmat kepada kami semua, memberikan ridha-Mu kepada kami semua, memberikan berkah-Mu ya Allah, berkah dalam hidup kami ya Allah, berkah dalam keluarga kami ya Allah, berkah dalam usaha kami ya Allah, berkah dalam perusahaan kami ya Allah, berkah dalam kesehatan, berkah dalam doa dan cita-cita kami Allah, sehingga kami semua termasuk hamba yang selamat dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Belum masuk. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa cinta, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rasa cinta yang tulus pada pasangan kita. Amin. Baik, kami akan buka sesi tanya jawab kepada ibu-ibu pengajian Baitun Nubuwah. Kepada ibu-ibu online dan offline, kami silakan. Silakan bagi ibu-ibu baik offline maupun online offline dulu ya. Kepada Ibu Heni kami silakan. Ada kamera ke sana. Dan kamera ke sana. Kamera ke sana. Ada kamera ke sana. Bisa masuk. Mati.
Pak Ustadz, saya mau bertanya, dalam era sekarang ini kan, ini mungkin curhatan saya, gimana tips dan triknya dalam satu keluarga kalau kita berjauhan, yaitu LDRan, untuk menata hati kita biar tetap pernikahan ini menjadi amanah dan saya sebagai istri menjadi ikhlas jika suami saya bekerja di luar. Kebetulan saya juga LDRan, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bu Aini mewakili pertanyaan saya juga kalau kita kumpul dulu pertanyaannya. Iya, kepada Ibu Aja Mustari kami silakan. Enggak ada yang bisa join Zoom lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya panai pernikahan amanah dan nyaman, ikhlas. Dan sama tanyakan di sini Ustaz, bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Baik, terima kasih kepada Ibu Haji. Selanjutnya pertanyaan kepada Ibu, kami persilakan. Baik, kepada Ibu Awas kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Mungkin ini agak-agak mungkin di luar tema sedikit ya Pak Ustadz. Ini mengenai berhubungan juga dengan pentingnya panai yaitu pernikahan amanah, nyaman dan ikhlas. Ini Pak Ustadz saya bertanya bahwa bagaimana membentuk rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Dalam rumah tangga itu kan bersama dengan suami. Tapi saya di sini sudah almarhum suami saya. Yang saya tanyakan bagaimana saya membentuk keluarga saya menjadi sakinah mawaddah warahmah dengan anak saya. Begitu Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Awas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada lagi, Bu? Ya, kami cukupkan 3 penanya. Baik, kepada Ustaz kami silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita jawab, kita doakan keluarga ibu yang almarhum. Kita tunjukkan mata kepala sejenak di hadapan Allah. Kita membaca surat Al-Fatihah. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ibu mengatakan suami jauh, saya kaget juga tadi. Suami jauh dan ikhlas. Saya pikir ikhlas menikah di sana. Saya pikir begitu. Ternyata suami saya jauh dan saya ikhlas. Ternyata ikhlas, suaminya jauh gitu. Saya kira kaget juga saya. Susah itu pelajarannya, ikhlas suami diganti orang. Kalau ikhlas suami jauh, ya tetap kita mendoakan suami. Jadi doa itu selalu mengiringi untuk suami kita. Kalau doa suami yang jauh,
bisa juga kita baca wahdina. Ada dalam salat itu Rabbighfirli warhamni. Boleh sama-sama diulang. Rabbighfirli warhamni wajburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Sudah dibahas semua gini. Ini kalau dibahas satu pertemuan juga. Kaitannya dengan pertanyaan ibu, kita ambil satu di situ. Kita baca wahdini, tapi kalau dalam sholat tidak boleh diubah wahdini. Tapi kalau di luar sholat dan diniatkan untuk suami, diubah sedikit menjadi wahdina. Boleh sama-sama? Wahdina. Satu. Iya. Boleh satu. Kalau mau dibahas semua itu satu pertemuan. Jadi wahdina didoakan, diniatkan. Ustaz, kalau jauh suami dibaca itu wahdina, ditambahi sedikit kalimat doa. Allahumma hdina. Diniatkan suami yang jauh, ya Allah Rabb, berikan petunjuk kepada suamiku. Jadi kita di sini tetap dimintakan petunjuk. Biasanya yang kita mintakan rezeki gitu kan, insya Allah otomatis itu yang Allah berikan rezeki. Tapi ada yang sering lupa berikan petunjuk suamiku. Kalau Allah berikan petunjuk kepada suami kita, insya Allah tuh artinya arah suami meskipun kita jauh, Allah yang berikan petunjuk langkah-langkahnya. Kalaupun ingin berdosa, pasti bergetar dalam jiwa. Nah ingat itu. Ada istri, ada anak, karena jauh. Makanya jangan pernah lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh tonji itu diandalkan itu telepon. Tapi ada yang lebih di atasnya itu teleponan adalah doa. Karena Allah yang awasi. Jadi kita ikhlas, ya tentu kalau untuk ikhlas adalah memberikan kepercayaan kepada suami. Karena kita berjauhan. Karena kalau kita tidak ikhlas, tidak memberikan amanah, kepercayaan kepada suami dan kita berjauhan, semakin menderita kita. Karena kita jauh lalu tidak memberi kepercayaan sepenuhnya. Kita kembalikan kepada Allah. Jadi selalu orang beriman itu kembalinya kepada Allah. Makanya surah yang dibaca itu tadi akhirnya adalah lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan segala urusan ini aku sandarkan kepada Tuhan. Jadi kalau yang jauh, ya Allah Rabb, bukan aku yang atur suamiku jauh, tapi aku ingin Engkau yang mengatur suamiku. Hidayahmu ya Allah. Jadi doa tidak pernah putus kalau yang jauh. Tidak banyak yang jauh suaminya. Banyak. Berarti banyak nawakili tahu itu. Nawakili semua. Ya Allah. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana supaya mudah mendapat sakinah, mawaddah warahmah? Sakinah itu sama mirip-mirip akar katanya dalam bahasa Arab sakan. Sakan itu tempat tinggal. Jadi yang paling utama dipikirkan itu kalau berkeluarga adalah tempat tinggal. Nah, itu adalah salah satu sumber sakinah, tempat tinggal. Kalau mawaddah itu cinta yang apa namanya itu? Misal kalau kita dikasih nafkah tambah cinta itu mawaddah. Warahmah itu cinta tanpa syarat. Ini orang tua tidak kerja nih, kita masih cinta. Jadi sakinah mawaddah warahmah ya tentu kalau masih hidup orang tua kata Rasulullah ridha Allah bi ridal walidain. Ridanya Allah kalau kedua orang tua tak ridha. Jadi salah satu untuk membangun keluarga sakinah itu memperbaiki hubungan kepada kedua orang tua. Ya. Jadi tadi ibu-ibu ini jangan dihalangi suami kita kalau mau berbuat baik kepada orang tua. Biasa sebenarnya itu banyak suami baik. Waktunya anak muda rajin yang kirim itu. Sekalinya sudah menikah ada yang blokir. Biar orang tuanya nalarantau. Kalau kurang-kurang ikhlas
bilang saja kurangi jumlahnya karena ada anak datang, ada kebutuhan, tapi jangan putus jumlahnya saja kurang. Kenapa? Karena orang tua yang dulunya misal anak muda anaknya sudah kerja mami sering nih ya kirim-kirim orang tuanya. Nah tunggu bilang dulu tuh anak muda aja sekarang sudah menikah berarti bukan anak yang jahat. Menantuku. Cuma tidak ngomong. Tapi di hatinya itu ada itu. Makanya kita bilang kalau begitu kasih juga orang tua yang. Tapi mungkin jumlahnya kurang karena ada tanggung jawab juga. Tapi untuk ingat ya, karena ridhonya Allah. Bahkan kata Allah, wasultullah bisuhtil walidain. Murkanya Allah kalau kedua orang tua murka. Khususnya masih hidup orang tuanya. Ya. Jadi kita juga kalau tua nanti alhamdulillah ada juga anak-anak juga bisa berbakti kepada kita. Itu ibu-ibu 5 anaknya Idul Fitri menetes air matanya itu suaminya anak-anak mama. Terharu kuku rasa 5 juta tidak. Karena kita 1 jutanya nama Idul Fitri itu bapaknya menetes terharu. Mudah-mudahan Idul Adha bahagia. 10 juta saya kata. Tapi itu mamanya besar nangisnya, besar menangisnya bilang suaminya. Kenapa besar sekali menangisnya mama? Apa dia bilang istrinya? Ku sesali diriku. Andai 12 anak ini banyak-banyak tidak apa. Berapa kalau 12 anak itu? Ya, 12 juta. Kalau anak yang baik, anak yang saleh-saleha. Jadi orang tua bahagia. Apalagi ibu-ibu. Kalau masih hidup orang tua tak memata itu yang gembira sekali itu kalau dikasih. Bukan persoalan jumlah itu kalau ibu-ibu orang tua kalau yang penting ada. Kalau disalami itu disalami ini ada keres-keres itu nengking. Limpu. Tidak masalah, bukan jumlahnya. Beda kalau istri jumlahnya iya. Apa ini keres-keres begitu. Kalau orang tua tidak itu kodok. Makanya salah satu itu membangun keluarga sakinah. Jangan lupa itu orang tua. Nah, yang kedua, justru yang paling pertama adalah hubungan kepada Allah, doa tadi. Ini yang sering kita lupa. Nabiullah Muhammad SAW perbanyak salawat dalam rumah tangga. Perbanyak ucapan-ucapan dalam hati, ya Allah, aku rindu kepada nabiku. Makanya disebut salawat salam. Kita sudah rajin salawat. Coba salawat. Sallallahu ya Muhammad. Sallallahu Sallallahu Sallallahu. Itu selawat. Iya. Saya tadi pikir-pikir yang duduk di situ atau sudah itu tampil tadi. Waktu duduk siap-siap dulu sambil sorot. Oh sudah tadi. Tapi saya tidak saksikan. Itu baru salawatnya. Masih ada salamnya. Jangan lupa salamnya. Kalau mau panjang-panjang, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Tidak ambil semua, boleh satu. Assalamualaikum ya Habibi. Beri salam kepada Nabi yang aku cintai. Habibi itu ya Habibi yang aku cintai. Kalau ya Habib Allah yang dicintai Allah, tidak masalah. Beri salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kalau umroh itu kalau masuk Masjid Nabawi ada mihrab. Mihrab itu tempatnya imam. Sebelah kiri di situ Rasulullah. Kalau tidak bisa kita dekat dari jauh, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Di sini juga boleh. Assalamualaikum ya Habib. Selalu ada dalam diri. Itu salah satu membangun keluarga. Dan masih banyak pembahasannya, tetapi itu inti-intinya hubungan Allah, hubungan kepada Nabi, kepada kedua orang tua.
Terakhir, bagaimana kita ini masih bisa sakinah mawaddah warahmah, membangun keluarga, khususnya suami yang telah wafat. Kalau sudah wafat itu tidak putus hubungan dengan kita. Jadi keluarga yang telah wafat tidak putus. Maka keluarga membutuhkan doa. Boleh juga sedekah atas nama. Boleh juga umroh. Kita umrohkan. Kalau umroh, satu kali kita berangkat, dua bisa umroh. Kita, orang tua atau suami bisa. Tapi kalau haji, tidak boleh satu kali berangkat, dua haji tidak boleh. Kalau haji, kita berangkat untuk diri kita. Tahun depan baru keluarga. Kalau umrah boleh, bisa. Satu kali berangkat, niatkan untuk diri dulu. Nanti tanya pembimbing, tapi mau lagi umrahkan suamiku, umrah lagi. Jadi banyak bisa kita lakukan untuk keluarga yang telah wafat. Dan tentu kalau menginginkan keluarga tidak bersama dengan anak-anak adalah membangun hubungan erat emosional dengan anak-anak kita. Cuma kalau ibu-ibu itu orang tua ada tuh penyakitnya kalau sama-sama yang menantunya anaknya suka kita singgung. Biasa kodong itu anaknya di nama raya, saya apa nama ini? Tidak gitu kodong kita tonnya tersinggung. Biar tidak ada begitu tonnya model nama nantuta. Yang kita bilang saya kapan nama itu? Tendang-tendang yang aku cinta saya kapan itu? Jangan begitu. Pokoknya bilang ke saya, oh anakku di sini. Jadi kita bangun hubungan emosional. Bapak Ibu jamaah, alus kepada seluruh yang hadir, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu tidak menerima lagi pertanyaan karena pada duhur masih ada pengajian saya. Ini perjalanan ke Pampang ke atas dekat Petarani. Jadi kalau saya start ini bisa tadi subuh kita di Muhajirin Malengkeri. Jadi setelah salat subuh bicara-bicara dengan teman-teman, lanjut ke sini. Makanya cepat datang. Oh boleh, ya online. Dari Ibu Dewi. Dari Ibu Dewi Ermawan, PDD Karawang Subang bertanya Pak Ustaz. Mohon penjelasannya, apa yang harus saya sampaikan bila ada teman curhat masalah suaminya yang selingkuh? Mohon dijawab Pak Ustaz. Allahu Akbar. Jadi Toma kurang sama Dede kalau begini. Halo. Coba mana Dede juga nama itu? Kalau Mama Dede tanya begitu. Tinggalkan. Takut-takut kata orang tentu. Kalau ada yang curhat begitu suami, tinggal. Jadi kalau ada yang curhat itu sebenarnya orang butuh bantuan sebenarnya pada hakikatnya. Jadi kalau ada orang curhat, jangan semakin jatuhkan. Ada yang curhat, kalau saya nggak begitu, pokoknya jangan. Curhat itu dia butuh dibantu, minimal dibantu berpikir bagaimana mengatasinya, bagaimana. Jadi ketika ada teman-teman curhat begitu, itu hakikatnya butuh bantuan. Dan kalau kita juga tidak boleh sembarang bicara kalau baru informasi, karena kadang sangat sensitif hal-hal seperti itu. Banyak orang di tempat curhat, sebenarnya niatnya ini untuk memperbaiki, tapi belakangan justru itu yang menjadi jelek. Jadi hati-hati gitu kalau ada orang curhat sama suaminya, ini mohon maaf ini, hati-hati. Karena kadang itu nanti baik dia sama suaminya, kita menjadi jelek nanti. Karena begitu dia curhat bilang suamiku begini, kita nanti cala-cala suaminya. Pak suami begitu, saya tidak mau begitu. Pokoknya kalau begitu, baru satu pekan ada lagi di Facebook bermesraan. Makin dia. Baru kita hari ini curhat.
kita nih nanti. Jadi artinya bukan berarti dilarang apalagi jangan terlalu larut ke orang Tuhan. Harus kasih pandangan-pandangan yang tengah-tengah. Ya, kasih yang jangan terlalu menjatuhkan suaminya, jangan terlalu membenci, tapi jangan juga memujinya. Kasih tengah-tengah. Misal sabar, kita cari solusinya, perbaiki dengan baik. Ya. Jadi jangan semakin ada selingkuhnya, tanya. Semakin ada selingkuhnya, kita semakin jahat, semakin kan itu. Semakin ada selingkuhnya, semakin baik. Jadi dikalian di sana. Ini semakin ditahu ada selingkuh, semakin galak bilang di sana betul mati. Nggak tenang aku rasa di sini, diusir mak. Karena diusir pergi betul. Ya, artinya kita harus ambil tengah-tengah kalau ada berita-berita begitu. Apalagi kalau kita tidak saksikan apa yang kita dengar. Ya, harus hati-hati. Mudah-mudahan kalau ada teman begitu ikut mendoakan supaya suaminya mendapat hidayah petunjuk, mudah-mudahan bisa lebih menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar. Masya Allah. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Mohon maaf bagi ibu-ibu peserta online, kami batasi penanyanya karena mengingat waktu di sini sudah menunjukkan ba'da duhur. Baik. Selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Ustadz, dilanjut foto bersama kepada Ibu Atisa Satria. Kami persilakan mewakili penyerahan cenderamata. Di tengah. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Masih ikhlas. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ada foto bersama juga? Iya. Bagi ibu-ibu yang peserta online, kami harapkan untuk on kameranya karena kita akan foto bersama. Ya, kita hitung ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sabar yang di zoom dulu. 2 lagi. Di zoom sudah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya. Sudah. Saya ambil satu. Itu semua. Belum. 2. Tibalah di penghujung acara, kami mewakili panitia pengajian pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas apabila ada tutur kata yang tidak pas atau ucapan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu soleha yang kami hormati.
Tapi sebelumnya Ibu Pembina Witon Makassar akan membagikan dompet kepada ibu-ibu online dan offline tentunya. Kepada Ibu Indri Didi kami silakan. Untuk ibu yang peserta offline ya kita sebelumnya untuk ibu-ibu yang di online kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kendala perbedaan waktu ya ibu-ibu. Waktu di WIB mungkin memang ibu-ibu sudah dimulai dari jam 9 pagi, tapi kami di sini sudah jam 10. Jadi waktu Ustaz 1 jam itu sudah menjelang zuhur, nabrak dengan zuhur ya, dan tempat yang kita pakai adalah di musola. Sekali lagi mohon maaf ibu-ibu yang di online, juga kami mohon maaf yang tidak bisa bergabung ke Zoom, tidak bisa bergabung ke Zoom-nya karena keterbatasan jumlah peserta. Mohon maaf, nanti insya Allah dari panitia akan di-share materi apa yang intinya dari ceramah Ustaz tadi, insya Allah nanti di-share sama pengurus dan panitia. Demikian untuk yang online. Kemudian untuk pertanyaan yang online, akhirnya tadi yang mendapatkan door prize 1 orang penanya ya, nanti sudah dicatat dari panitia. Bu Dewi Hermawan dari PPB Karawang, silahkan mengisi alamat lengkap untuk pengiriman hadiahnya. Untuk hadiah yang lain nanti akan dihubungi dari panitia. Untuk peserta offline nanti kami lanjutkan acara di dalam sini ya, di luar acara ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indri Didi. Baik, sebelum acara selesai, izinkan kami mengutarakan pantun. Jalan-jalan Ki di Kota Makassar, cakep. Makan pisang epek di Losari, ayo. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Insya Allah bertemu Ki kembali. Amin. Baik, marilah acara pengajian pada siang ini kita tutup dengan bacaan Amdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri Didi, mungkin untuk teman-teman offline.